Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kami ingin menerangkan tentang golongan wanita yang menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Sayyidina Ali radhiyallahu an meriwayatkan sebagai berikut. Saya bersama-sama Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Lalu beliau menjawab, "Pada malam aku di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan yang luar biasa. Maka apabila aku teringat dengan keadaan mereka, aku pun menangis." Lalu Sayyidina Ali meneruskan, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau lihat?" Beliau bersabda, "Pertama, aku melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. Kemudian wanita yang digantung dengan lidahnya serta tangan dicopot dari punggungnya. Aspal mendidih dari neraka dituangkan ke kerongkongannya. Kemudian wanita yang digantung dan diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun kepalanya, serta dililit dan di bawah kekuasaan ular dan kalajengking. Juga wanita yang memakan badannya sendiri, serta di bawahnya tampak api yang berkobar-kobar dengan hebatnya. Juga aku melihat wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari api neraka. Kemudian wanita yang bermuka hitam, serta dia memakan usus-ususnya sendiri. Dan juga wanita yang tuli, buta, dan bisu yang terdapat di dalam peti neraka, sedangkan darahnya mengalir dari lubang-lubang badannya, hidung, telinga, mulut, dan badannya membusuk akibat penyakit kulit. Juga wanita yang berkepala seperti kepala babi dan berbadan seperti badan himar, yaitu keledai, yang mendapat berjuta macam siksaan. Yang seterusnya aku melihat wanita yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kalajengking masuk melalui mulutnya dan keluar melalui duburnya. Sedangkan malaikat sama-sama memukul kepalanya dengan palu dari neraka. Maka ketika itu berdirilah Fatimah seraya berkata, "Wahai ayahku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan wanita-wanita itu sehingga mereka diazab oleh Allah sedemikian rupa?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Fatimah, adapun wanita yang pertama, yaitu wanita yang digantung dengan rambutnya, itu karena tidak menjaga rambutnya, tidak menutup kepalanya di kalangan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, wanita yang digantung dengan lidahnya, itu karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang wanita pun yang menyakiti hati suaminya melalui kata-kata
kecuali Allah akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 zirah. Kemudian Allah akan mengikatkannya ke belakang lehernya. Adapun wanita yang diikat kaki dan tangannya, itu karena keluar rumah tanpa seizin suaminya. Tidak mau mandi wajib dari haid dan nifas. Adapun wanita yang memakan badannya sendiri, itu karena dia bersolek untuk dilihat oleh laki-laki lain, serta suka membicarakan aib orang lain. Adapun wanita yang memotong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, itu karena dia suka menonjolkan diri, ingin terkenal di kalangan orang yang banyak, dengan maksud supaya mereka itu melihat perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya akan jatuh hati kepadanya. Adapun wanita yang diikat kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan dililit oleh ular dan kalajengking, itu karena dia meninggalkan salat dan puasanya. Dan juga adapun wanita yang berkepala seperti kepala babi dan berbadan seperti badan keledai, itu karena suka mengadu domba serta berdusta. Adapun wanita yang berbentuk seperti anjing, itu karena dia ahli fitnah serta suka marah-marah kepada suaminya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 jenis wanita yang berada di surga, dan ada juga 4 jenis wanita yang berada di neraka. Dan beliau menyebutkannya, di antara 4 jenis perempuan yang berada di surga adalah: pertama, perempuan yang menjaga diri daripada berbuat yang haram, lagi berbakti kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, perempuan yang banyak keturunannya, lagi penyabar serta menerima dengan senang hati dan ketabahan tentang keadaan yang serba kekurangan dalam menghadapi kehidupan bersama suaminya. Yang ketiga, perempuan yang bersifat pemalu, dan jika suaminya pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan di ketika suaminya datang, ia mengekang mulut dan lidahnya dari perkataan yang tidak layak didengar oleh suaminya itu sendiri. Yang keempat, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik mereka serta memperlakukannya dengan baik, dan tidak bersedia ia untuk menikah lagi karena khawatir anak-anaknya nanti akan tersia-siakan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan adapun 4 jenis wanita yang berada di neraka. Yang pertama, perempuan yang jelek mulutnya, buruk perkataannya terhadap suaminya. Jika suaminya pergi, maka ia tak menjaga dirinya, dan jika suaminya datang, ia memaki-makinya. Yang kedua, perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang suami sendiri tidak mampu untuk memberikannya. Yang ketiga, perempuan yang tidak menutup dirinya dari kaum lelaki dan keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasan dan memperlihatkan kecantikannya. Dan yang keempat, perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan dan minum, juga tidur. Dan ia tidak senang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, termasuk juga suaminya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bersifat dengan sifat yang 4 ini, maka ia akan dilaknat dan ia termasuk ahli daripada ahli neraka, kecuali
jika ia mau bertobat sebelum ajal sampai kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang wanita keluar rumahnya dengan mempersolekkan dirinya serta memakai wangi-wangian, sedang ketika itu suaminya rela dan membiarkannya, maka dibangunkan dari setiap langkah istrinya satu bangunan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, bila kalian itu seorang istri, maka jagalah diri kalian, jagalah kepribadian dan hubungan kalian, baik itu dengan Allah maupun dengan suami yang telah Allah berikan kepada kalian. Yang dengan itu mudah-mudahan kalian akan menjadi ratu bidadari di akhirat nanti. Juga bagi kita seorang suami, jagalah amanah berupa istri yang telah Allah titipkan kepada kita, karena mereka adalah tanggung jawab kita ketika kita sampai di akhirat nanti. Jadilah sebagai imam yang baik, imam yang selalu membimbing makmumnya agar bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua agar kita bisa menjadi hamba Allah yang sempurna. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.